Terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah membiarkan kami mengunjungi saudara pada saat ini. Kami berdoa semoga saudara dan keluargamu senantiasa berada dalam lindungan kasih Tuhan. Saya berharap saudara akan tetap terhubung dengan channel YouTube kami sepanjang minggu ini untuk menuntun saudara berjalan bersama dengan Yesus. Pada saat ini, saya akan mempersiapkan makanan rohani dalam pertemuan yang indah kali ini dengan judul pekabaran firman Tuhan, Tanpa Seribu Tanya. Seorang duda berada di dalam sebuah ruangan yang sangat gelap. Dia meneteskan air mata, lalu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau membiarkan hidupku saat ini sebatang kara? Istri yang sudah Engkau karuniakan dalam hidupku hanya hadir sesaat, telah Engkau izinkan untuk beristirahat. Dan saat ini bahkan hamba belum punya keturunan sama sekali. Di ruangan yang gelap ini hamba bertanya kepadamu Tuhan, Kenapa Engkau membiarkan hidup hambamu seperti ini? Pada saat di gereja, hamba merasa sangat kesepian Tuhan. Hamba melihat keluarga itu begitu bersuka cita, suami, istri, anak-anak boleh berpelukan, mereka sama-sama memuji dan melayani. Padahal hamba tahu, banyak juga pasangan rumah tangga yang Tuhan izinkan untuk hidup panjang umur, bersuka cita, sampai usia mereka kakek dan juga nenek. Dan juga ada sepasang suami istri yang sedang menangis, berpelukan mereka, bertanya juga kepada Tuhan, Tuhan, kenapa kami melihat banyak rumah tangga yang dikaruniakan anak-anak yang begitu lucu-lucu, yang begitu di dalam rumah tangga itu ada senda gurau, berbahagia dan bersuka cita. Kenapa di rumah kami ini tidak Engkau karuniakan keturunan kepada kami? Setiap hari, setiap saat, kami sangat mendambakan kehadiran seorang anak. Kenapa Tuhan? Ada juga rumah tangga yang sudah berbahagia yang dikaruniakan seorang anak tunggal di dalam rumah tangga mereka. Tapi mereka juga bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saat ini anak kami sudah besar, sudah usia 5 tahun. Kami rindu Tuhan, supaya kami boleh memiliki lagi seorang anak. Biarlah anak kami ini merasakan ada adik dan mereka bisa bermain. Mereka juga bertanya kepada Tuhan, kapan Tuhan akan lahir lagi adiknya ini? Kapan lahir seorang anak untuk kami Tuhan? Kami sangat merindukannya. Ada juga rumah tangga yang sangat bersuka cita, sudah memiliki 3 orang anak. Tetapi mereka juga bertanya dengan pertanyaan seperti ini. Tuhan, kenapa di rumah tangga ini Engkau karuniakan semua anak laki-laki semua? Semuanya ganteng-ganteng. Kalau ini istri yang bertanya, dia katakan, Tuhan, kenapa hanya saya sendiri yang cantik di rumah ini? Semua gagah-gagah dan juga ganteng-ganteng. Kapan Tuhan kami memiliki seorang putri di tengah-tengah rumah tangga kami? Karena setiap kali kami pergi ke mall, saya melihat pakaian yang begitu lucu, pakaian yang seperti dipakai di film kartun Barbie. Hamba rindu sekali Tuhan memiliki seorang anak perempuan. Dan bajunya juga tidak monoton seperti anak laki-laki, kemeja, celana panjang. Ya, kami sangat rindu Tuhan memiliki seorang anak. Begitu juga dengan rumah tangga ini, dia sudah memiliki 3 orang anak. Tapi semuanya 3-3 ini adalah perempuan yang sangat cantik semua. Sehingga Bapak ini bertanya, Tuhan, kenapa tidak ada seorang anak laki-laki di dalam rumah tangga kami ini? Padahal saya ini adalah seorang pejabat. Saya ini sudah semakin tua. Siapa pengganti saya nanti yang akan menjadi seorang pemimpin, yang akan menjabat jabatan saya ini Tuhan? Saya rindu Tuhan berikan seorang anak laki-laki yang gagah dan ganteng di dalam rumah tangga kami. Ada juga rumah tangga yang sudah sesuai dengan anjuran pemerintah, yaitu keluarga berencana. Sepasang anak, saudara, laki-laki dan juga perempuan. Apakah itu kurang sempurna? Ada laki-laki, ada perempuan. Sepasang. Itu hal yang sungguh luar biasa. Tetapi suami istri ini juga berdoa dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, dulu rumah kami masih kecil. Hanya ada anak 2, kami berdoa cukup. Tetapi saat ini kehidupan kami sudah lebih mapan. Rumah yang kami beli juga cukup luas.
Bahkan ruangan di dalam kamar kami ini ada 3. Dan banyak masih kosong-kosong Tuhan. Kami rindu supaya Tuhan berikan lagi anak. 1 atau 2 orang lagi Tuhan. Karena kami rindu supaya rumah tangga kami ini lebih ramai lagi. Mereka juga bertanya kepada Tuhan. Ada seorang bapak-bapak yang sedang terbaring di rumah sakit. Tentu saat ini, di dalam kesakitannya itu, bapak ini bertanya kepada Tuhan. Tuhan, saat ini hamba merasakan kesedihan yang teramat dalam. Kenapa Engkau izinkan hambamu menderita penyakit ini? Apabila uang ini telah habis Tuhan, hamba harus melakukan cuci darah. Apabila sudah habis harta hambamu ini, tentu nyawa hamba juga sudah semakin dekat maut menjemput. Kenapa Engkau izinkan penyakit ini terjadi dalam hidup hamba? Kenapa tidak orang yang di luar sana, saudara? Dia bertanya kepada Tuhan, kenapa tidak tetangga saya? Kenapa tidak teman saya? Atau orang yang di luar saya? Kenapa harus saya, Tuhan, menderita penyakit yang sangat menyakitkan seperti ini? Dan juga kita lihat anak-anak yang berada di panti asuhan. Mereka juga pada saat mereka berdoa, mereka bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kehidupan di tempat ini setiap hari ramai-ramai. Bangun pagi-pagi, kami harus menggunakan kamar mandi bersama-sama. Bahkan kami menyikat gigi pun beramai-ramai. Kami juga harus Tuhan belajar di ruangan dengan kondisi ramai-ramai. Tidur pun satu tempat tidur kami ramai-ramai. Lalu seorang anak bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak merindukan kehidupan seperti ini. Yang selalu ramai-ramai. Saya ingin hidup saya. Kapan hamba bisa sendiri? Memiliki kamar sendiri, tidur sendiri, dan merasakan kenyamanan dan ketenangan. Ada juga seorang bertanya. Dia katakan seperti ini kepada Tuhan. Tuhan, kenapa rumah hambamu ini begitu sederhana, terbuat dari atap? Seandainya angin datang yang kencang, rumah ini pasti roboh. Padahal saya sangat merindukan rumah yang bagus dan mewah. Pada saat hamba berjalan di tepi kota besar, hamba memperhatikan rumah bertingkat yang kokoh dan besar. Di depan garasi rumah terparkir mobil yang mewah. Hamba sangat rindu Tuhan, memiliki rumah yang mewah dan juga mobil yang mewah. Apakah hamba tidak bisa memiliki itu Tuhan? Begitu banyak pertanyaan saudara-saudara. Kita lihat beberapa orang bertanya kepada Tuhan dalam doa mereka. Mengapa aku begini Tuhan? Mengapa aku begini Tuhan? 1000 pertanyaan dipertanyakan kepada Tuhan. Bahkan secara pribadi pun saya saudara. Saya ingin menceritakan pengalaman hidup saya sedikit. Di waktu saya masih SMA, saya teringat waktu itu kondisi hidup saya juga susah. Saya ingat pada saat pulang dari sekolah, saya ikut mama saya untuk pergi ke kebun. Pada saat saya lagi menebas rumput, membantu sama mama saya untuk mencangkul itu tanah untuk menanam tanaman. Waktu itu hujan datang begitu deras sekali. Mama saya bilang memanggil saya untuk pulang, tetapi pada saat itu saya tidak pulang. Pada saat itu saya sudah mengenal akan Tuhan Yesus. Lalu saya pun di dalam kekesalan itu bertanya, kekecewaan itu, saya bertanya kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak mau hidup saya seperti ini. Mencangkul dan juga menebas rumput terus. Kapan hidup saya berubah Tuhan? Saya ingin sekolah yang tinggi. Hamba ingin menjadi orang yang punya cita-cita yang lebih baik. Dan bahkan hamba ingin menjadi seorang wanita karir. Kalau bisa dulu, saya berdoa kepada Tuhan supaya saya bisa mengambil jurusan ekonomi. Lalu berpikir bagaimana caranya supaya hambamu ini bisa menjadi seorang pengusaha, wanita karir yang hebat. Saya bahkan berdoa, Tuhan, saya ingin beli rumah mewah, beli mobil mewah yang hebat, dan ingin membahagiakan orang tua saya.
Tapi saudaraku kasih dalam Tuhan, saat ini saudara tahu saya bukanlah seorang wanita karir, seorang pengusaha yang hebat, tetapi saya adalah seorang hamba Tuhan. Kenapa? Saya juga waktu itu bertanya kepada Tuhan, dan sampai saat ini juga saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa doa hambamu tidak Engkau jawab? Tiba-tiba datang seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, datang kepada hambamu ini. Dan dia katakan kepada hambamu, saya menyukaimu. Dan memang dulu hamba tidak pernah bercita-cita menjadi seorang istri pendeta. Kalau ada yang mendekat, saya dengar, apa? Cita-citamu? Ingin jadi pendeta? Oh, tidak. Saya dalam hati saya bilang, oh tidak, jangan dekat-dekat dengan saya. Karena saya takut menjadi seorang istri pendeta. Kenapa? Karena dulu saya berasal dari daerah Kalimantan. Saya tahu menjadi seorang pendeta itu tidak gampang. Ditempatkan di pedesaan, di pedalaman yang dalam. Kadang-kadang tidak ada sinyal, tidak ada listrik. Jam 6 sudah mati lampu. Sungguh mengerikan. Dan saya sudah berdoa kepada Tuhan supaya hidup saya berubah, maunya di kota besar, bukan di pedalaman. Tetapi saya juga tidak tahu apa rencana Tuhan dalam hidup hambamu ini. Sehingga saat ini hamba boleh menjadi seorang hamba Tuhan, seorang istri pendeta, pelayan Tuhan. Dan dulu saudara tahu, hambamu ini tidak pernah bercita-cita menjadi seorang perawat. Tetapi pada saat saya ingin menjadi seorang istri pendeta, teman laki-laki saya ini adalah seorang pendeta dan berkata kepada saya, kalau engkau mencintaiku dan kita nanti akan memiliki masa depan bersama saya, kamu harus mengambil jurusan perawat. Waduh, di situ saya bertanya, saya berontak dalam hati saya. Saya sudah mau dengan pendeta, tetapi kenapa harus profesi saya perawat? Saya nggak mau jadi seorang perawat. Dulu saya itu takut dengan darah, dan juga saya orangnya juga jijik-an, tidak sanggup. Tetapi Tuhan mengubah hidup saya sungguh amat luar biasa, saudara-saudara. Pada saat hamba diizinkan Tuhan, tidak lama, saudara-saudara. Pada saat saya sering bertanya kepada Tuhan, saya praktik di sebuah rumah sakit. Saya melihat waktu itu, saya adalah manusia yang biasa. Saya lagi sedang magang kerja di sebuah rumah sakit. Ada seorang oma yang lagi sakit gagal jantung. Dan saat itu saya tahu oma ini adalah seorang yang memelihara gereja Masekian hari ke-7 dan beribadah pada hari Sabat. Saat itu, tua-tua jemaat pendeta sudah datang meminyaki oma yang terbaring ini. Tinggal menunggu waktu. Kapan Tuhan izinkan oma ini menutup mata. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa karena waktu itu oma ini adalah pasien saya. Lalu oma itu hanya berkata kepada saya, kamu adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Betul, oma? Lalu oma itu bilang, kamu tolong nyanyikan 1-2 lagu yang menghibur hati saya. Wah, saya berpikir, saya waktu itu baru juga mengenal kebenaran. Nyanyi lagu apa ya? Tetapi Roh Kudus berkata kepada saya, nyanyikan lagu untuk oma itu. Hamba menyanyikan 2 buah lagu yang hamba nyanyikan benar-benar dari hati hamba sampai berdoa. Tuhan berikan kesembuhan buat oma itu. Dan oma itu bilang, setelah selesai bernyanyi, dia bilang, sini, Sina, duduk dekat oma. Berdoa untuk oma. Saya berdoa untuk oma, iya. Lalu saya pun duduk dekat tempatnya oma berbaring di rumah sakit. Dan saya mendoakan oma itu. Di dalam isi doa saya katakan, Tuhan, Engkau berikan yang terbaik buat oma. Dan pada saat saya sudah selesai berdoa, tiba-tiba saya merasakan, oh Tuhan, sungguh luar biasa menjadi seorang perawat. Saya bukan hanya di rumah sakit belajar menyuntik orang. Di rumah sakit saya belajar bagaimana untuk mengetahui obat-obat untuk pasien dan hal-hal yang lain lagi. Ternyata pada saat saya menjadi perawat, Tuhan menuntun saya, kamu dapat dipakai menjadi berkat. Hanya lewat perkataanmu, kata-katamu, doamu, mukjizat Tuhan boleh terjadi. Puji Tuhan, saudara-saudara. 2
2 minggu ke depan saya sudah berpindah ke wing rumah sakit yang lain. Dan waktu itu saya istirahat curi-curi waktu dari lantai atas mau turun ke bawah melihat oma itu. Dan saya pergi ke wing itu, saya bertanya kepada kakak itu. Jantung saya waktu itu berdetak-detak karena saya sebenarnya sudah punya ikatan batin yang dekat dengan oma itu. Hanya ingin melihat bagaimana kondisi oma itu. Apakah membaik? Apakah sudah lebih buruk? Dan hal yang tidak saya sangka-sangka, saudara, apa yang terjadi? Ternyata perawat yang di sana berkata kepada saya, "Dek, oma itu telah sembuh dan sekarang sudah dibawa pulang oleh anaknya." Kebetulan anaknya itu adalah seorang perawat senior juga di rumah sakit itu. Saya katakan, "Apa, Kak? Oma telah sembuh dan sudah dibawa pulang ke rumah." Puji Tuhan. Di situ saya menangis dan saya katakan kepada Tuhan, "Oh Tuhan, sungguh luar biasa Engkau. Mukjizat-Mu begitu nyata di dalam kehidupan kami, Tuhan. Oma yang sudah menyerahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu dan dia sudah siap, tetapi Tuhan izinkan dia untuk dapat kembali sembuh. Gagal jantung, sesuatu hal yang sangat mustahil, tapi di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh luar biasa. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin apabila kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan menjawab sesuai dengan rencana Tuhan." Nah inilah saudara, sering dalam hidup kita itu apa yang kita inginkan, kita cita-citakan, yang kita rindukan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu kita bertanya kepada Tuhan. Kita bertanya karena kita ragu dengan Tuhan, saudara-saudara. Saat itu berarti kita lagi kecewa. Saat itu berarti kita lagi sedang mengalami putus asa. Katanya kita orang yang beriman. Masa orang yang beriman ragu kepada Tuhan? Ternyata jarang kita merenungi bahwa setiap beberapa menit dalam hati kita, kita selalu ragu kepada Tuhan. Pada saat kita mau pergi melakukan sesuatu hal, kita bertanya, "Oh Tuhan, kenapa seperti ini? Kenapa tidak sesuai yang saya inginkan? Kenapa tadi saya lagi mau pergi melawat di satu rumah, ternyata rumah itu tutup, padahal udah jauh-jauh saya pergi. Kenapa Tuhan?" Hal-hal kecil pun kita bertanya kepada Tuhan. Sungguh di sini dikatakan, kita adalah orang yang beriman, tapi sesungguhnya tidak. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 yang ayat pertama dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Perhatikan saudara, ayat ini sudah sering kita bacakan berulang-ulang. Tetapi untuk mempraktekkan ayat ini dalam kehidupan kita bukanlah sesuatu yang gampang. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, kita berharap, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti saudara-saudara, Tuhan mengizinkan saya menjadi seorang istri pendeta dan mengizinkan saya juga menjadi seorang perawat. Tentu itu adalah pilihan saya. Tuhan bilang, "Foni, ini yang harus kamu menjadi seorang istri pendeta. Foni, kamu harus ngambil jurusan perawat." Tetapi saya mengikuti itu. Dan sampai saat ini, luar biasa berkat-berkat Tuhan. Tentu, kalau saya tidak memilih itu, saudara, saya mungkin tidak ada berdiri saat ini menyampaikan pekabaran firman Tuhan. Iman adalah sebuah hubungan dengan Allah sebagai teman baik. Jadi kalau kita orang yang beriman, kita pasti memiliki hubungan intim yang sangat baik dengan Tuhan, yang menuntun kita melakukan apapun yang Tuhan minta dan menerima kemanapun Ia tuntun dengan jaminan yang absolut bahwa Ia hanya menginginkan yang terbaik bagi kehidupan kita. Kita garis bawahi kata-kata ini. Jaminan yang absolut bahwa Tuhan hanya menginginkan yang terbaik buat hidup kita. Amin saudara-saudara. Oleh sebab itu, semakin saya mempelajari pekabaran firman Tuhan, saya yakin apapun yang Tuhan sudah berikan yang terbaik kepada saya, Dia tahu itu yang terbaik buat hidup saya dan juga saudara. Iman percaya bahwa Allah akan menguatkan kita untuk menang pada saat
kesusahan dan juga mengatasi setiap rintangan yang ada dalam hidup kita. Hingga suatu hari nanti kita menerima upah akhir kita di dalam kerajaan surga yang abadi. Dengan demikian, iman menuntun Anda dan saya untuk mempercayai Allah sebagai seseorang yang sangat mengasihi kita, yang mengetahui apa yang terbaik bagi saudara dan saya, dan menaruh perhatian bagi kebahagiaan saya dan saudara. Luar biasa, saudara. Orang yang beriman adalah orang yang percaya bahwa Tuhan mengasihi kita pada saat hidup kita di dalam lembah kekelaman yang paling gelap dan paling kelam sekalipun. Tuhan itu sangat baik. Gampang mengucapkan kata-kata ini, saudara? Sulit sekali. Bagaimana mungkin pada saat kita mengalami posisi yang paling terendah dalam hidup kita, boleh kita katakan, Tuhan, Engkaulah Tuhan sangat mengasihi hamba-Mu ini. Jarang bisa. Tetapi kalau seseorang di antara saya dan saudara bisa mengucapkan itu, kita adalah orang yang memiliki iman yang sangat kuat, bahwa percaya Tuhan selalu menggendong kita pada saat kita berada di dalam lembah kekelaman paling dalam dan gelap sekalipun. Kita boleh belajar dari tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Alkitab itu adalah sebuah buku yang luar biasa, saudara. Di dalamnya tidak hanya cerita yang baik-baik saja, yang indah-indah. Seorang raja, seorang nabi, semuanya diceritakan, kebaikannya dan keburukannya, supaya itu menjadi pelajaran buat kita. Sampai saat di zaman kita ini kita boleh belajar, kita boleh melihat, saudara. Sama-sama kita buka kembali firman Tuhan. Kita lihat di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, di dalam buku Kejadian kita tahu Habel adalah anak daripada Adam dan Hawa. Tetapi ia meninggal, tetapi dia adalah seorang yang menurut kepada Tuhan. Sedangkan kakaknya Kain tidak memiliki iman, orang yang tidak menurut kepada perintah Tuhan, tetapi ia tetap hidup. Luar biasa, saudara-saudara. Orang yang baik, ya bisa mungkin zaman ini kita bertanya, kok orang itu baik, pendek umurnya. Orang itu berbuat jahat, Tuhan, kok panjang umurnya. Harusnya orang yang jahat itu aja cepat dipanggil sama Tuhan, biar istirahat, biar jangan berbuat jahat. Tapi di Alkitab sudah memberikan kepada kita gambarannya. Henok, karena iman Henok terangkat hidup-hidup ke surga. Ia tidak mengalami kematian sama sekali. Seperti kita orang manusia yang berdosa. Diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Luar biasa. Nuh, karena imannya Nuh, maka dengan petunjuk Tuhan tentang sesuatu yang belum kelihatan, Tuhan bilang, Nuh, bangun bahtera di atas gunung. Orang bilang, Nuh, kamu orang gila. Kok kamu bangun bahtera di atas gunung? Belum pernah turun hujan. Mana mungkin akan ada air di tanah kering biasa begini? Nggak mungkin akan ada air sampai tingginya sampai di gunung. Orang bilang, Nuh, kamu gila. Tetapi Nuh dengan tulus, dia dengar apa yang Tuhan perintahkan. Kita lihat 8 orang mereka, satu keluarga, boleh diselamatkan. Abraham, karena iman Bapak kita orang yang percaya ini taat. Ketika Tuhan memanggilnya, Abraham, berangkatlah kamu ke negeri yang saya janjikan kepadamu. Biarlah engkau menerima itu menjadi milik pusakamu beserta seluruh keturunan. Tetapi apa yang dilakukan Abraham? Ya, Bapak Abraham menurut dan pergi. Dia juga tidak bilang, Tuhan, saya punya banyak di sini kambing, domba, unta, bahkan banyak juga pelayan-pelayan saya yang begitu banyak, apalagi mau pindah, saudara-saudara. Saat ini, kalau saya menjadi seorang hamba Tuhan, disuruh pindah dari satu tempat ini Indonesia, suruh saya pindah ke Papua, mungkin saya juga bergumul dulu. Tetapi Abraham tanpa berpikir panjang, oke, panggil istri, anak-anaknya, semua pelayan, kita berangkat. Dan bahkan
tempat yang ingin dia berangkat itu sudah diberitahu namanya, tapi dia tidak tahu di mana posisi tempat itu. Sekarang sudah ada Google Map, ada peta. Kita bisa melihat tujuan yang harus kita pergi. Dulu tidak ada. Luar biasa Bapak kita Abraham ini. Ada juga Ibu Sarah. Karena imannya, bahkan dia mengandung anaknya saat usianya sudah 90 tahun. Sarah sendiri tertawa. Tuhan, sudah usia 90 tahun, saya melahirkan seorang anak. Wow. Tetapi itulah luar biasa Tuhan itu. Sungguh ajaib. Begitu juga seorang pemuda yang luar biasa, yaitu Yusuf. Yusuf adalah orang yang setia kepada Tuhan, kendati dalam hal sesulit apapun mengelilingi hidupnya. Sebagai hasil kesetiaan Yusuf, apa yang terjadi saudara-saudara? Allah memuliakan Yusuf. Ia hidup sebagai saksi setia Allah di tengah kekayaan dan kemewahan di tanah Mesir. Luar biasa. Orang setia, orang jujur, orang tulus, orang yang baik Tuhan berkati, hidup di dalam kemewahan, hidup di dalam kekayaan. Tuhan juga mempercayai dia jabatan yang luar biasa. Dan juga kita lihat ini kebalikannya. Seorang Musa, Tuhan menuntun Musa keluar dari Mesir. Kita tahu dia adalah seorang anak angkat, seorang pangeran dari putri Firaun. Dia sudah menikmati begitu menyenangkan hidup di dalam kemewahan. Tetapi pada saat Tuhan memanggil dia, Musa, keluar kamu. Bawa bangsamu Israel keluar dari tempat perbudakan di Mesir ini. Musa menurut. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Musa lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada dia menikmati kesenangan daripada dosa. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah-upah yang abadi yang Tuhan janjikan berada di dalam kerajaan surga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iman adalah mencari kehendak Allah untuk hidup saya, bukan mencari kehendak saya sendiri. Apakah itu kematian sebagaimana yang dialami oleh Habel, atau hidup sebagaimana yang dialami Henok? Apakah itu tinggal seperti Nuh atau pergi keluar seperti Bapak Abraham? Atau apakah hidup dalam kemewahan di Mesir seperti Yusuf? Atau menjadi seorang tunawisma yang mengembara di padang gurun belantara seperti Musa? Iman adalah senantiasa meletakkan percaya di dalam Allah. Dalam situasi apapun itu saudara, kita semua percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah di dalam hidup kita. Iman adalah mempercayai Allah atas kekuatan di dalam kelemahan kita, harapan di dalam setiap depresi yang kita alami, tuntutan dalam keraguan kita, sukacita di dalam penderitaan kita, kedamaian di dalam kekhawatiran kita, kebijaksanaan di dalam ketidakpedulian kita, keberanian di dalam setiap ketakutan kita. Iman adalah pemberian Allah yang diberikan kepada kita, umat yang dikasihi. Semakin kita melatih pemberian tersebut, semakin ia akan bertumbuh. Semakin kita belajar untuk mempercayai Tuhan di tengah-tengah cobaan dan tantangan yang kita hadapi setiap saat, maka iman kita akan bertumbuh. Mungkin kita perlu bertanya kalau hidup kita aman-aman saja. Justru pada saat banyak masalah goncangan dalam hidup kita, bahwa iman kita sedang bertumbuh. Terkadang waktu kita mengalami keputusasaan yang sangat besar, adalah waktu di mana iman kita mengalami pertumbuhan sangat besar. Luar biasa saudara-saudara. Kita juga dapat mengembangkan iman kita ketika kita memeditasikan Alkitab firman Tuhan. Ketika kebenaran Alkitab memenuhi pemikiran kita, iman kita meningkat besar. Alkitab menegaskan realitas ilahi ini di dalam surat Paulus kepada orang Roma. Jadi, iman itu timbul dari pendengaran dan pendengar oleh firman Kristus. Roma pasal ke-10 ayatnya yang ke-17. Oleh sebab itu, saudaraku kasih dalam Tuhan,
kesimpulan pekabaran firman Tuhan pada saat ini. Marilah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, semakin kita membasahi pemikiran kita dengan Alkitab, dengan firman Tuhan, maka semakin menjadi besar iman kita. Firman-Nya menghalau segala keraguan yang terjadi dalam hidup kita. Maukah Anda dan saya membuka hati kita lebar-lebar kepada Allah dan oleh iman menerima kuasa-Nya hari ini? Jika Anda rindu untuk mempercayai firman Tuhan, untuk masuk ke dalam sebuah hubungan baru dari mempercayai dan merasa yakin di dalam Allah, Anda dapat meminta kepada Tuhan untuk memberikan kepada saudara hati yang mempercayai Tuhan, bahwa Ia hanya menginginkan yang terbaik dalam hidup kita. Kita boleh lalui semua ujian kehidupan kita dengan satu kalimat, tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya. Kiranya pekabaran firman Tuhan ini boleh menguatkan iman saudara yang saya kasih pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Tuhan Allah yang sungguh teramat baik dalam kehidupan kami. Kami boleh mengucap syukur dalam setiap kehidupan kami. Begitu banyak peristiwa, pencobaan, tantangan. Kami jatuh di dalam lembah kekelaman yang sangat dalam, Tuhan. Tetapi pada saat ini kami dibukakan pikiran kami, bahwa pada saat banyak masalah, pencobaan dalam hidup kami, itu adalah saat di mana iman kami sedang bertumbuh. Oh Bapa kami di sorga, ajarilah kami terus untuk bertumbuh di dalam kasih setiamu. Biarlah hidup kami boleh Engkau tuntun, dan kami boleh mempercayai bahwa dalam hidup kami tidak ragu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, bolehlah kami berkata, Tuhan, kehendak-Mu yang terjadi, Engkau tahu yang terbaik buat masing-masing kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua umat-umat Tuhan yang saat ini sedang mendengarkan pekabaran firman Tuhan ini. Urapi masing-masing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami, apapun yang terjadi, kami tetap merasakan kehadiran-Mu yang selalu memeluk kami, menopang kami setiap saat. Ampuni dosa kami yang banyak, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.